Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja beserta puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauji dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Dede Abdul Hamid, dan yang ketiga yaitu Asep Sanudin. Pada kesempatan ini saya selaku moderator akan membacakan poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengertian aqsamul Quran dan unsur-unsurnya. Yang kedua, macam-macam aqsamul Quran. Yang ketiga yaitu syigat aqsamul Quran. Yang keempat yaitu tujuan dan hikmah aqsamul Quran. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dede Abdul Hamid. Untuk pemateri saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aqsamil Quran. Pengertian aqsamil Quran menurut bahasa aqsam itu berasal dari kata jama. Kata jama dari qasam. Sedangkan qasam itu sama dengan kata yamin yang berarti sumpah secara bahasa. Lalu aqsamil qasam secara istilah ialah mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya, yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata ataupun secara keyakinan saja. Itu menurut pengertian aqsamil qasam menurut istilah. Nah, masuk ke macam-macam aqsamil qasam. Aqsamul Quran. Aqsamul Quran ya. Dilihat dari segi fiilnya, qasam Al-Quran itu ada 2 macam. Sebagai berikut, ada yang disebut aqsam zohir dan ada yang disebut dengan aqsam mudmar. Aqsam zohir yaitu qasam yang di dalamnya disebutkan fiil qasamnya, seperti contoh dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-2 yang berbunyi la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, adapun qasam mudmar itu sebaliknya. Qasam mudmar di dalamnya tidak dijelaskan fiil qasamnya. Contohnya seperti dalam surat Al-Imran ayat 186 yang berbunyi la tubluwanna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, dilihat dari segi muksambihnya, maka qasam ada 7 macam. Yang pertama, qasam dengan zat Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Ada qasam dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, qasam dengan yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala, qasam dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, qasam dengan nabi Allah Subhanahu wa taala, qasam dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, qasam dengan waktu seperti dalam surat Ad-Duha ayat 1-2. Nah, gitu. Itu macam-macam qasam. Masuk poin selanjutnya yaitu sigot-sigot aqsamul Quran. Sigot pertama, sebagaimana sudah disebutkan bahwa sigot atau bentuk yang asli dalam sumpah itu ialah bentuk yang terdiri dari 3 unsur,
yaitu fi'il sumpah yang dimuta'adikan dengan ba, muksam bih dan muksam alaihnya. Dan ada juga sigot kedua ditambah huruf la. Kebiasaan orang yang bersumpah itu memakai berbagai macam bentuk yang berarti merupakan sigot-sigot yang tidak asli. Nah, begitupun pula di dalam Al-Quran. Contoh dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16 yang berbunyi fala uqsimu bis-safaq. Nah, lalu selanjutnya sigot ketiga ditambah kata kul bala. Sigot ini adalah untuk membantah atau menyanggah keterangan yang tidak benar. Contoh dalam surat yang keempat ada sigot yang ditambah kata kulli ya. Kadang-kadang sumpah dalam Al-Quran itu ditambah dengan kata-kata kulli yang berarti benar, seperti dalam surat Yunus ayat 53, kulli wa rabbi innahu lahaqqun. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari sahabat saya yang poin E. Poin E itu tujuan dan faedah aksamul Quran. Tujuan qasam dalam substansinya, sumpah dilakukan untuk memperkuat pembicaraan agar dapat diterima atau dipercaya oleh pendengarnya. Nah, itu tujuan qasam. Dan faedah qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa Quran, di dalam Al-Quranul Karim. Dituntut untuk seluruh manusia, dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam. Faedah qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam Al-Quranul Karim. Dituntut untuk seluruh manusia, dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya, maka dengan adanya qasam tersebut sedikit diperoleh faedah. Nah, poin yang selanjutnya pendapat para ulama tentang aksamul Quran. Nah, ulama berbeda pendapat tentang maksud qasam. Yang pertama, menurut Al-Katan, qasam dan yamis adalah dua kata sinonim, memiliki dua kata yang sama. Qasam diidentifikasi sebagai mengingatkan jiwa atau hati untuk tidak melakukan sesuatu dengan sesuatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun itikadi. B. Menurut Abu Al-Qasim Al-Qushairi menerangkan bahwa rahasia Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat qasam atau sumpah dalam kitabnya adalah untuk menyempurnakan serta menguatkan hujahnya dalam hal ini kalimat qasam memiliki dua keistimewaan, yaitu pertama sebagai syahadah atau persaksian serta penjelasan, dan kedua sebagai qasam atau sumpah itu sendiri. Dan selanjutnya menurut Al-Jurnani, seperti yang dikutip oleh Hasan Mansur Nasution, sumpah adalah sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan salah satu dari dua berita dengan menyebut nama Allah atau sifatnya. Selanjutnya menurut Miftah Faridi dan Agus Syihabuddin, sumpah adalah salah satu alat taukid yang cukup efektif di dalam kelaziman perhubungan atau komunikasi. Mungkin sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan membaca nama para ulama. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.